Saya Benyamin Hudin dengan NIM akhir 029. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afan dengan NIM 004. Perkenalkan, nama saya Hayan Yorika Saka, NIM 033. Dengan saya Muhammad Hilman Isnahartama dengan NIM 034. Urgensi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, ada menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan keragaman etnis, agama, dan budaya, Pancasila berperan sebagai penyangga integrasi nasional dan mencegah konflik yang berbasis identitas. Yang kedua, ada arah dan pedoman pembangunan nasional. Pancasila menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sosial agar berpihak pada keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Yang ketiga, ada benteng terhadap ideologi ekstrim. Pancasila mencegah masuknya ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa seperti radikalisme, liberalisme ekstrim, maupun komunisme. Yang keempat, membentuk karakter dan jati diri bangsa. Nilai-nilai Pancasila membentuk sikap toleransi, gotong royong, demokrasi, dan keadilan yang menjadi identitas masyarakat Indonesia. Materi ideologi politik Pancasila akan dijelaskan oleh Baik, historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila lahir dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai paham politik dan agama serta dirumuskan oleh Soekarno pada tahun 1945. Sebagai sintesis nilai-nilai tersebut, secara sosiologis, Pancasila mencerminkan keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan nilai toleransi, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Serta politis, Pancasila berfungsi sebagai dasar konstitusional dan filosofi negara, menjadi pedoman, motivasi, dan tujuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Baik, untuk argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Pancasila menghadapi dinamika dan tantangan karena pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya intoleransi
intoleransi, dan penyebaran hoaks. Kondisi ini membuat sebagian nilai Pancasila tidak diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, Pancasila perlu diperkuat melalui pendidikan dan pengalaman nyata agar menjadi pedoman bangsa. Esensi Pancasila bagi dijelaskan. Esensi Pancasila sebagai ideologi yaitu yang pertama adalah menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan keragaman etnis, agama, dan budaya, Pancasila berperan sebagai penyangga integrasi nasional dan mencegah konflik yang berbasis identitas. Yang kedua yaitu arah dan pedoman pembangunan nasional. Pancasila menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sosial agar berpihak pada keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu benteng terhadap ideologi ekstrim. Pancasila mencegah masuknya ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa seperti radikalisme, liberalisme ekstrim, maupun komunisme. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Indonesia sangat majemuk. Pancasila menjadi perekat yang mencegah konflik identitas dan menjaga integrasi nasional. Yang kedua, menjadi landasan pembentukan hukum dan kebijakan. Setiap kebijakan negara harus mencerminkan nilai Pancasila. Tanpa Pancasila, era pembangunan bisa bertentangan dengan jati diri bangsa. Yang ketiga, mencegah pengaruh ideologi asing yang ekstrim. Pancasila menjadi benteng agar Indonesia tidak terpengaruh ideologi radikal, liberalisme ekstrim, kapitalisme tanpa batas, maupun komunisme. Baik, pertentangan dengan nilai Pancasila. Pada pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kapitalisme dalam pendidikan menciptakan ketidakadilan akses, tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan pemerataan hak. Yang kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komersialisasi pendidikan memperlebar kesenjangan antara kaya dan si miskin, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Dan yang ketiga, semangat gotong royong dan persatuan. Ketimpangan akses pendidikan memunculkan kesenjangan sosial yang berpotensi memecah solidaritas masyarakat. Baik, untuk dampak yang terjadi, satu, meningkatnya kesenjangan kualitas pendidikan. Yang kedua, munculnya stratifikasi sosial berdasarkan kemampuan finansial. Yang ketiga, terjadinya komersialisasi nilai akademik di mana fasilitas lebih menentukan prestasi di bidang kemampuannya.
Yang baik, selanjutnya upaya mengembalikan Pancasila dalam sosialisasi dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintah memberikan pendidikan gratis dan beasiswa. Yang kedua, pengawasan biaya sekolah tidak berorientasi keuntungan. Dan yang ketiga, buat pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila.